Halo anak-anak, kita akan mempelajari bahasa Indonesia bab 7 asal-usul konstruksi kalimat. Belajar kata. Tahukah kalian ternyata banyak sekali kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan terapan dari bahasa asing ataupun bahasa daerah. Bahasa asing yang banyak berpengaruh antara lain adalah bahasa Sanskerta, Arab, Tionghoa, Belanda, Portugis, dan Inggris. Kakek akan memberikan kata serapan dalam berbagai bahasa yang ada. Kita mulai dari bahasa Arab: daftar, ilmu, nikmat, kabar. Tionghoa, bakmi, becak, kawan, giwang. Belanda, absen, kartu, permen, televisi. Sanskerta, desa, jiwa, negara, upacara. Portugis, bendera, jendela, kereta, meja. Inggris, diskusi, fakta, komputer, pulsa. Sekarang anak-anak tahu kan, dalam bahasa asing bisa kita pakai dengan kata serapan sebagai berikut tadi. Bahas bahasa. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. 1. Setelah itu Parsi berkata, dipisahkan oleh koma. 2. Karena itu mereka bisa memakannya, berada di awal kalimat. 3. Namun mereka pergi begitu saja. Kenapa yang di blok hitam itu? Karena blok hitam itu sebagai kata penghubung anak-anak. Kata-kata yang dicetak tebal disebut konstruksi atau kata penghubung antar kalimat. Ia disebut kata penghubung karena fungsinya menghubungkan dua kalimat, antara lain untuk seperti tabel berikut ini anak-anak. 1. Menjelaskan kejadian yang akan terjadi berikutnya, arti sebenarnya, selanjutnya, setelah itu. 2. Menjelaskan keadaan yang bertentangan, arti sebenarnya, akan tetapi, namun. Yang ketiga, menjelaskan keadaan yang merupakan akibat dari kalimat sebelumnya, arti sebenarnya, akibatnya, oleh karena itu. Yang keempat, menguatkan keadaan sebelumnya, malahan atau bahkan. Arti sebenarnya, malahan, bahkan. Menulis. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Ayo anak-anak, perhatikan gambar nomor 1. Itu Pak Daryo ngapain? Sedang menarik kapalnya dari sungai. Nomor 2 apa anak-anak? Pak Daryo sedang melihat kondisi tempat yang lain. Nomor 3, Pak Daryo sedang apa anak-anak? Ya betul, membuat gubuk di pinggir sungai. Nomor 4 ngapain anak-anak? Pak Daryo teriak, ternyata kebunnya dirusak oleh gajah liar. Nomor 5, Pak Daryo ngapain anak-anak? Sedang menggayung kapalnya. Nomor 6, Pak Daryo senang hasil panen dan gubuknya sudah jadi anak-anak. Nomor 2, di buku kalian buatlah 1 atau 2 kalimat yang menggambarkan kejadian di dalam setiap gambar. 3, susunlah kalimat-kalimat tersebut sesuai urutan peristiwa yang menurut kalian terjadi. Gunakan kata penghubung dalam kalimat dan antar kalimat. 4, periksa tulisan kalian apakah sudah menjadi satu cerita yang utuh dan berurutan. 5, kalau perlu tambahkan kalimat lain. Nomor 6, perhatikan bahwa urutan gambar yang kalian buat bisa saja berbeda dari teman kalian tergantung pada cerita yang kalian kembangkan. Pastikan bahwa urutan kejadian yang kalian tuliskan logis dan dapat dipahami. Dengan menulis cerita berdasarkan gambar, kalian berlatih membuat tulisan dengan urutan kronologi menggunakan kata penghubung antar kalimat. Kakek di sini akan memberikan sebuah contoh dari gambar-gambar tadi, menceritakan kembali dengan tulisan menggunakan kata penghubung antar kalimat anak-anak. Ayo perhatikan kakek menceritakan cerita yang sesuai dengan gambar tersebut. Paragraf bagian awal, kakek akan memilih gambar nomor 5. Pada suatu hari, Pak Daryo pergi mencari lahan untuk bercocok tanam. Lahan pertanian yang sebelumnya ia garap kurang subur. Oleh karena itu, beliau pergi mencari lahan pertanian baru yang lebih subur. Pak Daryo pergi menggunakan sebuah perahu dayung. Paragraf bagian tengah, kakek pilih gambar nomor 1. Sampai di tempat yang menurutnya bagus, Pak Daryo menambahkan perahunya. Dia mengikat perahunya kuat agar tidak terlepas. Setelah itu, beliau mulai mencari lahan yang cocok digunakan untuk bercocok tanam. Paragraf bagian tengah, gambar nomor 3. Setelah menemukan hal pertanian, Pak Daryo mulai membuat rumah untuk tempat tinggal. Sebuah gubuk kecil yang terbuat dari bambu berhasil ia bangun. Dengan demikian, ia memiliki sebuah tempat tinggal baru di tempat baru pula. Selanjutnya, kakek pilih gambar nomor 6. Rumah baru tersebut itu menyenangkan. Rumah tersebut dikelilingi oleh tanaman hijau yang menghijaukan dan sungai yang jernih. Selain itu, beberapa hewan kecil pun ikut meramaikan suasana rumah tersebut. Paragraf yang selanjutnya, kakek pilih nomor 4. Tiba-tiba suatu hari Pak Daryo melihat tanamannya dirusak oleh gajah liar. Beberapa ekor gajah merusak tanaman yang ada di kebunnya. Bahkan hampir semua
tanaman yang ada di kebun tersebut ludes dirusak oleh gajah-gajah liar itu. Paragraf bagian akhir, Kaki pilih nomor 2. Pak Darya merasa keadaan tidak aman. Di samping itu, dia juga khawatir akan kehabisan bahan makanan. Karena semua tanamannya rusak, dia harus kembali mencari tempat baru. Mungkin di kejauhan sana. Gimana anak-anak? Kalian sudah paham kan di ceritanya Kaki buat ini? Karena ini sesuai dengan inspirasi nih Kaki. Kalian juga mengerjakan gimana inspirasi kalian dalam membuat kalimat sesuai dengan gambar tersebut. Terima kasih anak-anak sudah melihat video ini. Jangan lupa melihat video-video selanjutnya.